Halo, football lovers. Selamat datang kembali di channel ini, tempatnya update berita seputar dunia sepak bola. Kali ini kita bahas kabar besar dari Italia, di mana Juventus kembali ngotot mengejar Randal Kolo Muani. Tapi, PSG belum juga melunak. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar negosiasi ini? Juventus terus bergerak agresif di bursa transfer musim panas ini. Setelah sukses mengamankan Jonathan David, kini fokus mereka beralih ke Randal Kolo Muani, penyerang asal Prancis yang musim lalu menjalani masa pinjaman di Turin. Pelatih baru Juve, Igor Tudor, menilai Kolo Muani sebagai salah satu elemen penting dalam skema serangannya. Tak heran, klub asal Italia tersebut ingin memperpanjang kebersamaan mereka dengan sang striker. Juventus pun telah menyiapkan proposal baru berupa pinjaman satu musim dengan biaya sekitar 10 juta euro, disertai klausul pembelian wajib jika Kolo Muani mencapai target performa tertentu. Namun, PSG tampaknya masih belum setuju dengan format tersebut. Klub asal Paris itu, yang dulu memboyong Kolo Muani seharga 90 juta euro, menginginkan transfer permanen, bukan pinjaman lagi. Mereka bahkan memasang patokan harga sekitar 45 juta euro, dan enggan menerima kesepakatan tanpa jaminan pembelian. Situasi menjadi semakin menarik karena Kolo Muani sendiri ingin bertahan di Juventus. Ia merasa cocok dengan atmosfer dan sistem permainan yang diterapkan di sana. Apalagi, pelatih PSG, Luis Enrique, tidak lagi memasukkan namanya dalam rencana tim utama musim depan. Sementara itu, Juve sedang menata ulang lini depan mereka. Selain mendatangkan Jonathan David secara gratis, mereka juga terus mengamati perkembangan Victor Osimhen, meskipun peluang untuk mendapatkannya cukup kecil jika Dusan Vlahovic tidak berhasil dijual. Dengan sisa waktu di jendela transfer musim panas, Juventus harus bergerak cepat dan tepat. Apakah PSG akan melunak dan menyetujui kesepakatan pinjaman yang dimodifikasi? Ataukah Juve harus mencari alternatif lain untuk mempertajam lini depan mereka? Yang jelas, drama transfer Kolo Muani masih jauh dari kata selesai. Masa depan Alejandro Garnacho di Manchester United kian tak pasti. Pemain asal Argentina itu terlihat berlatih sendiri, sementara rekan-rekannya kembali mengikuti pramusim di bawah pelatih baru, Ruben Amorim. Garnacho termasuk dalam 5 pemain yang dipisahkan dari skuad utama, menyusul ketegangan usai final Liga Eropa melawan Tottenham. Ia dikabarkan kecewa karena tidak dimainkan dan mulai mempertimbangkan hengkang. Kini, Napoli kembali menunjukkan minat. Setelah gagal memboyong Garnacho di Januari lalu, klub Italia itu siap mengajukan tawaran sekitar 45 juta pound. Dengan United yang sedang merombak skuad usai musim buruk, Garnacho bisa jadi korban perubahan besar di Old Trafford. Apakah ini akhir kisahnya bersama Setan Merah? Penyerang Liverpool, Luis Diaz, dikabarkan terbuka untuk bergabung dengan Bayern Munich, menurut Christian Falk. Juara Jerman tersebut telah menguji tekad Liverpool dengan tawaran awal, tetapi proposal tersebut ditolak oleh manajemen Anfield. Liverpool saat ini enggan melepas pemain internasional Kolombia tersebut. Ia masih terikat kontrak dan dipandang sebagai bagian penting tim di bawah pelatih kepala baru, Arne Slot. Selanjutnya, Paris Saint-Germain terus menunjukkan dominasinya. Setelah menjuarai Liga Champions, kini PSG menghancurkan Real Madrid 4-0 di semifinal Piala Dunia antar klub. Luis Enrique sukses membangun tim baru tanpa Mbappe dan Messi. Lini depan mereka, Dembele, Doué, dan Kvaratskhelia, berpadu dengan lini tengah solid berisi Vitinha, João Neves, dan Fabian Ruiz, yang mencetak 2 gol. PSG kini telah memenangkan 5 laga gugur terakhir mereka dengan agregat mencengangkan, 18-0, mereka tinggal selangkah lagi dari menyapu 5 trofi musim ini. Selanjutnya, PSG akan menghadapi Chelsea di final. Apakah Enrique akan menutup musim 2025 dengan trofi keempat utamanya? Como bersiap memperkuat skuad usai finish di peringkat 10 Serie A musim lalu. Pelatih mereka, Cesc Fabregas, kini mengincar Jacobo Ramon, bek muda milik Real Madrid. Menurut laporan, pembicaraan awal dengan Madrid sudah berlangsung. Como berharap bisa merekrut Ramon usai Real Madrid menyelesaikan partisipasi di Piala Dunia antar klub. Jika transfer ini terwujud, Ramon akan jadi pemain ketiga yang direkrut Como dari klub elit Spanyol. Seperti transfer sebelumnya, kesepakatan diprediksi mencakup klausul jual kembali dan pembelian ulang. Meski baru tampil 3 kali untuk tim utama Madrid, Ramon sudah mencetak gol di La Liga dan dianggap punya potensi besar. Fabregas yakin bisa mengembangkan sang pemain di Serie A. Akankah Jacobo Ramon resmi berseragam Como musim depan? Kita tunggu kelanjutannya.
Arsenal mengajukan tawaran senilai 50 juta pound untuk Noni Madueke, tapi Chelsea belum setuju. The Blues membandingkan nilai transfernya dengan penjualan Anthony Elanga yang mencapai 55 juta pound. Madueke kabarnya sudah menyepakati kontrak pribadi dengan Arsenal, usai masuk daftar jual Chelsea musim panas ini. Pemain 23 tahun itu tampil cukup baik musim lalu dengan 7 gol dan 4 assist di Premier League. Meski hubungan kedua klub tetap baik, Chelsea ingin angka yang lebih tinggi sebelum menyetujui transfer. Sementara itu, Arsenal juga harus berhitung karena masih mengincar striker top seperti Victor Gyökeres. Apakah Arsenal bakal serius menebus Madueke? Atau justru fokus ke target lain? Kita tunggu kelanjutannya.